not stopping. Captain America Civil War menemukan Steve Rogers memimpin tim Avengers yang baru dibentuk dalam upaya mereka untuk meneruskan melindungi kemanusiaan. Namun, setelah insiden lain yang melibatkan Avengers mengakibatkan kerusakan yang tidak terduga, tekanan politik meningkat untuk menginstal sistem akuntabilitas yang dipimpin oleh badan pemerintahan untuk mengawasi dan mengarahkan tim. Status quo baru ini memecah belah Avengers, menghasilkan dua kubu, satu dipimpin oleh Steve Rogers yang ingin Avengers tetap bebas untuk membela kemanusiaan tanpa intervensi pemerintah, dan yang lainnya mengikuti keputusan mengejutkan Tony Stark untuk mendukung pengawasan dan akuntabilitas pemerintah. Bagaimana kelanjutannya Asgardian? Ayo kita bahas bareng wahai nenek moya. Pada tahun 1991, agen Hydra di dalam Angkatan Bersenjata Rusia melakukan perjalanan ke fasilitas mereka di Siberia dan menghidupkan kembali Winter Soldier dari keadaan kriogenik. Setelah menggunakan serangkaian kata pemicu yang terlatih untuk memastikan kesetiaan Winter Soldier, Vasily Karpov memerintahkan untuk menghentikan sebuah mobil dan mengkoitkan penumpangnya. Pada masa kini, Kapten Amerika, Black Widow, Falcon, dan Scarlet Witch mengetahui bahwa Brock Ramlo berencana mencuri senjata kimia biologis dari Institute for Infectious Diseases di Lagos, Nigeria. Setelah dikeroyok, Ramlo mencoba mengkoitkan dirinya dengan rompi bom, mencoba membawa Rogers bersamanya sebagai balas dendam. Maximoff mengendalikan ledakan itu, tetapi dia kehilangan kendali atas kekuatannya dan tanpa sengaja menghancurkan bangunan di sekitarnya, menewaskan beberapa pekerja bantuan kemanusiaan dari Wakanda. Di MIT, Tony Stark memperkenalkan BARF, teknologi yang bertujuan untuk menghidupkan kembali kenangan lama dan memberikan pidato di mana dia memperkenalkan hibah yang diberikan kepada semua siswa, memberikan pendanaan yang tepat untuk melanjutkan dengan penemuan dan ide mereka sendiri. Di luar, dia dihadapi oleh Miriam Sharp yang anaknya tewas dalam pertempuran dengan Ultron di Sokovia. Cerita yang mengguncang Stark terutama ketika dia mengatakan bahwa dia menyalahkan Stark dan Avengers atas kematian anaknya, bukan Ultron. Sebulan setelah insiden di Lagos, di markas mereka, Avengers dikunjungi oleh Stark dan Thaddeus Ross yang menunggu mereka. Ross menjelaskan bahwa karena peristiwa-peristiwa di New York, Washington DC, Sokovia, dan bencana terbaru, Lagos, PBB telah memutuskan bahwa Avengers tidak lagi diperbolehkan beroperasi secara pribadi. Untuk itu, telah diputuskan bahwa Avengers akan menandatangani perjanjian Sokovia yang disetujui oleh 117 negara yang akan membentuk panel internasional untuk mengendalikan pergerakan Avengers serta memantau dan mengawasi jumlah individu yang memiliki kekuatan luar biasa yang semakin bertambah. Sementara itu, Karpov yang sudah pensiun dijebak oleh Helmut Zemo yang meminta informasi tentang misi tahun 1991. Karpov menolak, memaksa Zemo untuk mengkoitkannya. Selama perdebatan mereka tentang perjanjian, Rogers mengetahui bahwa Peggy Carter telah meninggal dalam tidurnya dan tiba-tiba pergi ke pemakaman di London. Di Vienna, di mana penandatangan perjanjian akan berlangsung, sebuah bom teroris membunuh Raja T'Chaka dari Wakanda. Ketika kamera keamanan mengungkapkan tersangka sebagai Bucky Barnes, putra T'Chaka, T'Challa bersumpah untuk membalas dendam. Meskipun nasihat Romanov, Rogers dan Wilson memutuskan untuk bertindak diam-diam dan membawa Barnes sendiri. Setelah mendapat petunjuk dari Carter dan setelah kejar-kejaran yang melelahkan, Barnes ditangkap dan Rogers, Wilson, dan T'Challa ditangkap juga karena menghalangi keadilan.
Sementara Barnes ditawan di Berlin, Rogers dan Stark berdebat lebih lanjut tentang perjanjian Sokovia, dengan Rogers hampir yakin untuk menandatanganinya sampai ia mengetahui penahanan Wanda di dalam rumah. Di stasiun grid listrik di luar kota, sebuah kotak yang dikirim oleh Zemo berisi bom listrik yang meledak dan mematikan listrik untuk seluruh kota, termasuk kamera dan komputer yang memantau Barnes. Barnes dibebaskan oleh Zemo yang menggunakan kata-kata pemicu Hydra untuk mengirimkannya ke Amuk dan menjadi gila. Rogers dan Wilson turun tangan tepat saat Barnes kabur dari tahanan. Dengan Rogers mencoba menenangkan Barnes sementara Wilson mengejar Zemo yang berusaha melarikan diri dari fasilitas. Zemo berhasil melarikan diri dan Barnes hampir kabur dengan helikopter sebelum ditangkap oleh Rogers. Dalam kepanikan, ia sengaja membuat helikopter jatuh, dan ketika helikopter jatuh ke sungai terdekat, ia menarik Rogers bersamanya sebelum tidak sadarkan diri akibat dampaknya. Setelah kembali sadar, Barnes memberitahu Rogers bahwa Zemo menuju fasilitas Hydra yang ditinggalkan di Siberia, di mana ia dan 5 Winter Soldier lainnya diciptakan dengan menggunakan Super Soldier yang ia curi pada tahun 1991. Percaya bahwa Zemo bermaksud untuk melepaskan Winter Soldier lainnya dan melepaskan mereka ke dunia, Rogers meminta bantuan Clint Barton untuk membebaskan Wanda, yang disetujui oleh Barton karena ia merasa berhutang budi padanya karena saudaranya mengorbankan diri untuk menyelamatkan nyawanya di Sokovia. Kembali ke pusat Joint Counter Terrorist Center, Stark berhasil meyakinkan Ross untuk memberinya waktu 36 jam untuk membawa kembali rekan-rekannya yang melanggar aturan, dan ia mengumpulkan Romanov, T'Challa, James, dan Vision. Merasa masih kekurangan personel, Stark pergi ke New York City dan bertemu dengan Peter Parker, seorang pelajar sekolah tinggi yang telah menggunakan kecekatan luar biasa dan webwing pensil buatannya sendiri untuk melawan kejahatan sambil menyamar sebagai pahlawan berbasis laba-laba yang dikenal sebagai Spider-Man. Ketika Stark bertanya mengapa ia melakukannya, Parker menjelaskan bahwa ia mengerti konsekuensi tidak melakukan hal yang benar. Mencoba melarikan diri dari Berlin dan mencapai Siberia sebelum Zemo, Rogers dan timnya berkumpul di Bandara Leipzig-Halle, di mana mereka berharap bisa naik helikopter keluar dari negara itu. Ketika sirine mengindikasikan bahwa bandara sedang dievakuasi, Rogers menginstruksikan timnya untuk bersiap-siap dan pergi ke helikopter sendirian, di mana ia dihadapi oleh Stark beserta sekutunya. Ketika Rogers menolak mundur, Avengers terlibat dalam pertempuran besar yang menghancurkan sebagian besar bandara. They're not stopping. Selama pertempuran, Avengers memutuskan untuk memberi waktu kepada Rogers dan Barnes untuk mencapai Quinjet, meskipun dengan resiko penahanan. Ant-Man menggunakan baju besarnya untuk memutar timbangan dan menciptakan cukup gangguan untuk memungkinkan Rogers dan Barnes mencapai jet. Romanov, tetapi ia tidak bisa membuat hatinya untuk menjatuhkan mereka dan membiarkan mereka pergi dengan Quinjet milik Stark, sementara Avengers lainnya ditangkap. Sementara Stark dan Roth mengejar jet, Vision mencoba melontarkan Falcon yang mengikuti mereka dari langit. Namun ia meleset dan tanpa sengaja mengenai Roth dan jatuh ke tanah. Ia selamat dari jatuh tetapi menjadi lumpuh. Stark menemukan bukti bahwa Barnes telah difitnah oleh Zemo dan menemukan bahwa Avengers lainnya telah dipenjara di fasilitas rahasia yang disebut RAF yang dirancang untuk menahan orang yang memiliki kekuatan tambahan. Ia mengunjungi mantan Avengers yang sedih dan sementara itu menonaktifkan sementara keamanan agar bisa mengetahui dari Wilson kemana Rogers dan Barnes akan pergi. Ia mengikuti keduanya ke Siberia dan diikuti oleh T'Challa. Rogers dan Stark akhirnya berdamai dan saat mereka menjelajahi fasilitas itu, mereka menemukan bahwa Winter Soldier lainnya telah dikoitkan oleh Zemo yang sebenarnya tidak pernah bermaksud untuk melepaskan mereka. Zemo mengungkapkan bahwa ia adalah seorang Sokovian dan ingin menghukum Avengers atas kematian keluarganya selama serangan Ultron. Zemo menunjukkan video keamanan dari tahun 1991 kepada Stark yang mengungkapkan bahwa Barnes adalah pembunuh
yang mengkoitkan orang tua Stark untuk mencuri sampel serum Super Soldier dari mobil mereka. Stark bertanya kepada Rogers apakah ia tahu. Rogers mengatakan kepadanya bahwa ia tidak tahu bahwa Barn yang mengkoitkan orang tua Tony Stark. Stark yang kecewa dan marah kemudian menyerang keduanya dan pertempuran lain pun pecah. Sementara mencoba menghancurkan reaktor Ark Stark, lengan robotik Barn terlepas oleh Unibeam dari baju besi Stark. You can't beat him hand to hand. Rogers akhirnya berhasil menonaktifkan baju besi Stark dan mulai pergi dengan Barn. Ketika Rogers pergi, Stark dengan pahit mengatakan kepadanya bahwa perisainya bukan miliknya, tetapi milik ayahnya yang membuatnya. Menerima bahwa ia tidak layak lagi untuk itu atau gelar Kapten Amerika, Rogers dengan enggan melemparkan perisai itu dan pergi dengan Barn. Setelah berhasil dengan rencananya untuk memecah belah Avengers, Zemo menunggu di luar di mana ia bertemu dengan T'Challa. Dan keduanya membahas balas dendam dan hal-hal mengerikan yang dapat mendorong manusia untuk melakukannya. T'Challa telah memutuskan bahwa ia tidak akan membiarkan keinginannya untuk balas dendam menghancurkannya seperti yang dilakukan Zemo dan Avengers, dan mencegahnya melakukan bunuh diri dengan puas mengirimnya ke penjara. Di mana tahanan Everett Ross, Zemo memberi petunjuk bahwa meskipun ia mungkin di penjara, rencananya yang besar tidak seburuk yang dianggap oleh Ross. Karena ia tahu bahwa Avengers mungkin sekarang telah terpecah belah tak terelakkan. Kembali ke fasilitas Avengers, Stark membangun kerangka exoskeleton untuk Road dan membantunya mendapatkan kembali penggunaan kakinya. Road meyakinkan temannya bahwa terlepas dari apa yang terjadi seperti dirinya, ia masih yakin bahwa ia telah membuat pilihan yang benar. Stark menerima paket yang berisi telepon dari surat dari Rogers. Dalam surat itu, Rogers meminta maaf atas segala yang terjadi dan tidak memberitahu kebenaran tentang orang tuanya, serta mencatat penyesalannya bahwa ia tidak dapat menerima perjanjian Sokovia. Ia memberitahu Stark bahwa ia tahu suatu hari nanti tim akan perlu berkumpul dan bertindak seperti satu lagi. Ketika hari itu tiba, Rogers dan tim yang dibebaskannya dari penjara akan hadir. Beberapa bulan kemudian, Barn dan Rogers diberikan suaka di Wakanda oleh T'Challa. Barn memilih untuk menjalani kriostasis sambil pemrograman otaknya berhasil dihapus atau ditindas sepenuhnya. Saat Rogers memperingatkan T'Challa bahwa pemerintah-pemerintah dunia akan datang ke Wakanda jika mereka mengetahui Barn berada di sana, T'Challa menantang mereka untuk mencoba. Tidak lama setelah bentrokan, Parker berpura-pura mengalami cedera akibat pertempurannya ketika Bibi May mendekat. Ketika Bibi May meninggalkan kamar Peter, ia menemukan komputer holographic portable yang telah diprogram oleh Stark ke dalam web shooternya. Ya, kira-kira itu pembahasan film Captain America Civil War. Dan jika ada request film apa yang mau dibahas, silahkan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Dan terima kasih juga kepada kalian yang sudah bersedia memberikan super thanks. Sekarang waktunya bagi saya untuk berhenti. Saya Andre, mewakili warga Asgardian. Dan 9 alam telah bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Nenek moyang.